Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, nas'alullaha ayyamunna alaina bil ilmin nafi' wal amalis salih wa ayyaftaha lana futuhal arifin wa yufaqqihana fid din wa yarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu berkaitan dengan tumaknina. Berkaitan dengan tumaknina, berarti ini nomor pertemuan lalu nomor 10. Pertemuan lalu nomor yang ruku, pembahasan tentang ruku nomor 10. Berarti sekarang nomor 11. Nah, yang pertama, pengertian tumaknina. Apa itu yang dimaksud dengan tumaknina? Nah, jadi salah satu syarat ruku kita harus tumaknina. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu tumaknina. Nah, kenapa tumaknina ini menjadi syarat ruku tapi tidak menjadi syarat berdiri ketika membaca Al-Fatihah? Kira-kira yang bisa jawab saya? Karena kalau berdiri sudah ada Al-Fatihah, pasti tumaknina. Karena membaca surat Al-Fatihah itu adalah rukun daripada sholat. Artinya apa? Tidak usah kita mengatakan bahwa ketika berdiri salah satu syaratnya tumaknina. Soalnya kalau kita sudah baca Al-Fatihah itu artinya sudah tumaknina. Berbeda dengan ruku. Ya. Ruku itu bacaan subhana rabbiyal azim, atau ada yang menambahkan wa bihamdihi. Itu bukan rukun. Itu bukan rukun salat. Itu adalah sunnah, sesuatu yang disunnahkan dalam salat. Artinya apa? Kalau ada orang ruku tidak membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, artinya salatnya sah. Kenapa? Ya karena bacaan subhana rabbiyal azim itu termasuk sunnah, bukan rukun. Tapi kalau ada orang yang salat tidak membaca Al-Fatihah, salatnya tidak sah. Kenapa? Karena membaca Al-Fatihah termasuk salah satu rukun daripada rukun-rukun salat. Sehingga tidak dikatakan berdiri dan tumaknina. Tidak perlu kita menambahkan kata-kata tumaknina. Kenapa? Ya karena dengan kita membaca Al-Fatihah itu dengan sendirinya juga dinamakan tumaknina. Tetapi ruku bacaannya itu tidak rukun, tetapi sunnah. Artinya kita harus tumaknina dulu, tidak boleh turun langsung naik, harus tenang dulu. Sekarang apa itu tumaknina tadi? Yang dimaksud dengan tumaknina, yang pertama adalah sukunun ba'da haroka. Tidak usah ditulis, tapi saya bacakan bahasa Arabnya dulu. Sukunun ba'da harokatin. Nah, bihaitsu yastakirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Yang dimaksud dengan tumaknina adalah sukunun. Apa itu sukunun? Diam. Nah, ini bisa dicatat, diam beberapa saat. Sukun itu artinya apa? Tidak bergerak. Diam beberapa saat setelah anggota tubuh bergerak. Sukunun ba'da harokatin. Diam beberapa saat setelah anggota tubuh bergerak. Inilah yang dinamakan dengan tumaknina. Inilah yang dinamakan dengan apa? Tumaknina. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau ditanya tumaknina itu apa? Jawabannya diam beberapa saat setelah anggota tubuh bergerak. Jadi ini bergerak turun ruku, bergerak. Setelah bergerak ini harus ada diamnya. Diamnya ini atau tidak ada gerakan ini, inilah yang dinamakan dengan tumaknina. Ketika kita bergerak seperti ini ruku, ya, kemudian diam, ini tidak bergerak, inilah yang dinamakan dengan tumaknina. Dan ini termasuk syarat diterimanya ruku. Syarat diterimanya ruku. Kalau ada orang ruku tidak ada tumaknina, berarti rukunya tidak sah. Gerak-gerak. Nah, bergerak. Misalnya seperti ini.
Berarti tidak diam, harus diam dulu beberapa saat. Apa perbedaan antara tumaknina dan khusyuk? Karena ini mirip-mirip, khusyuk dan tumaknina. Tumaknina itu anggota badan. Anggota badan. Zohirnya kita ini, badannya ini namanya tumaknina. Ketika tubuh kita ini diam, itu namanya tumaknina atau tidak bergerak. Ketika tubuh kita tidak bergerak, itu namanya tumaknina. Tapi kalau khusyuk itu urusannya dengan hati. Jadi kalau ditanya apa bedanya tumaknina dan khusyuk? Tumaknina adalah berkaitan dengan anggota badan. Ketika anggota badan ini tidak bergerak atau diam, maka itulah yang dinamakan dengan tumaknina. Adapun khusyuk adalah ya berkaitan dengan hati. Ketika hati kita ya benar-benar ya mentadabburi apa yang kita baca di dalam sholat. Ketika hati kita mentadabburi gerakan-gerakan yang kita ya kerjakan di dalam sholat, itu yang dinamakan dengan khusyuk. Jadi khusyuk itu adalah memahami bacaan yang kita baca, mentadabburi bacaannya, mentadabburi gerakannya, dan tidak memikirkan sesuatu yang tidak berkaitan dengan sholat. Itu namanya khusyuk. Itu dengan berkaitan dengan hati dan pikiran. Tapi kalau tumaknina itu berkaitan dengan anggota tubuh yang zahir. Nah, jadi kalau ditanya apa beda tumaknina dan khusyuk, tumaknina berkaitan dengan anggota badan, kalau khusyuk berkaitan dengan hati dan pikiran kita di dalam sholat. Nah itu kira-kira perbedaan ringkasnya antara tumaknina dan khusyuk. Nah sekarang yang kedua, poin yang kedua, itu poin yang pertama tadi. Apa yang dimaksud dengan tumaknina atau pengertian tumaknina tadi sudah. Nah, diam beberapa saat setelah anggota tubuh bergerak. Sekarang poin yang kedua, kadar minimal tumaknina. Nah, ini judulnya. Yang kedua, poin kedua, kadar minimal tumaknina. Kadar minimal tumaknina. Nah, saya sebutkan tadi apa? Biqadri subhanallah. Biqadri subhanallah. Nah, ini terkhusus di mazhab Syafi'i disebutkan para ulama memberi batasan minimal dengan lama waktu yang diperlukan ketika kita membaca tasbih. Apa itu tasbih? Subhanallah. Artinya ketika kita ruku, ini berdiri, kemudian kita ruku. Nah, ini diam beberapa saat. Apa yang dimaksud beberapa saat? Minimal diamnya ini selama kita melafatkan subhanallah. Kalau baru subhana terus naik, itu belum tumaknina namanya. Itu belum tumaknina. Kalau ada orang terus naik, dia diam tapi kadarnya itu hanya cukup untuk membaca subhana saja, itu berarti belum tumaknina, atau tumakninanya belum memenuhi standar minimal. Karena minimal tumaknina harus subhanallah. Selesai. Anggaplah kalau dia membaca satu kali bacaan ruku, apa bacaan ruku? Subhana rabbiyal azim. Satu kali, itu sudah dianggap tumaknina. Jadi kalau ada orang ruku kemudian baca satu kali bacaan ruku subhana rabbiyal azim, kemudian dia naik, nah maka itu sudah dianggap tumaknina. Tapi kalau ada orang ruku kemudian dia diam beberapa saat, tapi diamnya ini ya kadarnya masih kadar subhana, tapi tidak ada lafzul jalalanya, tidak ada Allahnya, subhana, kemudian dia naik lagi, itu artinya tumakninanya belum memenuhi standar minimal. Karena standar minimal tumaknina harus subhanallah, itu minimalnya, itu minimalnya. Jadi tapi jangan membaca subhanallah itu ketika masih bergerak, bukan seperti itu. Karena terkadang orang masih belum diam, masih proses turun sudah membaca subhanallah. Karena saking maunya cepat-cepat. Nah, jadi harus diam dulu. Diam, ketika dia sudah diam, barulah kita membaca subhana rabbiyal azim satu kali.
Lebih baik lagi sampai 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ini tentunya sudah melampaui standar minimal daripada tumak nina karena kita sudah baca 3 kali. Tetapi dengan catatan tadi apa? Jangan kita membaca sebelum anggota tubuh kita itu diam. Jadi kapan kita mulai membaca? Kapan subhanallah itu dihitung? Kapan subhanallah itu dihitung? Ketika diam, tidak bergerak. Diam setelah bergerak. Apa maksudnya diam setelah bergerak? Bergerak ini kan turun. Nah, ini namanya bergerak. Setelah bergerak ini diam beberapa saat. Beberapa saat ini apa yang dimaksud beberapa saat ini? Minimal kadar bacaan subhanallah. Meskipun dia tidak membaca subhanallah, tapi dia sudah diam, itu sudah sah. Itu sudah sah. Tetapi kita disunahkan untuk membaca bacaan ruku. Jadi kalau ada orang Allahu Akbar mau ruku, Allahu Akbar baru subhana, kemudian sami Allahu, berarti itu belum tumaknina namanya. Belum tumaknina. Minimal subhanallah. Kalau sudah diam, ya, berarti contoh yang ini minimal ya, standar minimal. Allahu Akbar. Ini sudah tidak gerak, ini diam nih. Awal kali diam, baca subhanallah. Selama itu kemudian dia sami Allah, berarti ini namanya sudah rukuknya sudah tumaknina. Sudah sempat diam dengan kadar bacaan lafadz subhanallah atau tasbih. Nah, ini bisa dipahami nih. Nah, insyaallah. Nah, jadi bacaannya tidak rukun. Bacaannya tidak rukun. Apa hukum bacaan subhana rabbiyal azim? Sunnah. Bukan berarti sunnah berarti saya tidak usah baca, bukan seperti itu. Ya kita tetap berusaha ya mengamalkan yang sunnah. Kalau mengamalkan yang sunnah itu ya dapat pahala. Dapat pahala. Tapi kalau ada orang tiba-tiba menghayal pas rukuk dan dia tidak membaca subhana rabbiyal azim, kita sudah tahu kalau dia bertanya apa hukum sholatnya, jawabannya sah atau tidak? Sah. Karena bacaan itu, kecuali kalau dia tidak baca Al-Fatihah, kita sudah bisa mengatakan bahwa hukum sholatnya. Nah, jadi kalau ada orang sholat, ya, apalagi di Indonesia ini ya, hobinya apa? Terutama sholat tarawih, terutama sholat tarawih. Nah, maka masjid favorit itu patokannya apa? Masjid tercepat. Jadi malam tarawih itu dia keliling masjid. Yang mana yang paling cepat? Itulah menjadi masjid favorit. Imamnya patokannya, suaranya bagus, cepat. Itu biasanya jadi favorit. Nah, jadi jangan sampai kita sholat cepat-cepat. Ya, percuma kita sholat rakaatnya banyak. Ya, tetapi misalnya kita sholat 23 rakaat, tapi tidak tumaknina, ya tidak sah. Masih mending 2 rakaat dengan tumaknina dibandingkan 23 bahkan 100 rakaat tapi tidak ada tumaknina. Naik turun. Nah. Dan kalau kita sholat seperti itu, ya sholat kita tidak sah. Kalau imamnya seperti itu, sholat kita tidak sah. Kenapa? Karena sekali lagi tumaknina menjadi rukun. Tumaknina menjadi rukun. Ketika rukun ini tidak ada, secara otomatis sholatnya hukumnya tidak sah. Ketika sholat imam tidak sah, kita tidak boleh bermakmum di belakang imam yang seperti ini. Terus bagaimana? Ya cari masjid lain. Cari masjid lain. Tidak ada masjid lain. Fitnah. Ya sholat sendiri, mufaroko namanya. Mending sholat sendiri, sholat sendiri. Nah, atau nggak apa, sholat di rumah. Kalau memang tidak ada masjid yang tumaknina, semuanya masjid, masya Allah, berlomba-lomba dalam. Kemudian masjid yang lama di blacklist, ditandai. Oh ini, ya, masya Allah. Apalagi kasihan orang tua ya kan? Iya.
Orang tua mungkin satu gerakan 10 kali batuk, ya kan? Ya kasihan. Allahu Akbar, batuk, batuk orang tua. Kasihan. Nah, ya lebih capek. Nah, jadi perlu kita memperhatikan. Nah, jadi mungkin kalau ada perlombaan tarawih tercepat, mungkin Indonesia juara 1. Bayangkannya 23 rakaat 7 menit. 23 rakaat tapi 7 menit. Oh, Masya Allah. Nah, ini antara provinsi. Ini bukan, ini seluruh dunia ya, seluruh dunia juara 1, bukan antar provinsi. Nah, kalau 7 menit 23 itu bayangannya bagaimana itu? Nah, itu kalau baca Al-Fatihah itu mungkin seperti makan gorengan yang masih panas itu. Hah? Gimana kalau makan gorengannya masih panas? Nggak jelas kan? Nggak jelas. Nah. Nah, sekarang ini poin kedua kita. Berarti poin pertama apa itu tumaknina? Kemudian yang kedua, kadar tumaknina standar minimalnya itu seperti apa? Nah, dan kita sudah sebutkan bahwa tumaknina ini termasuk rukun daripada rukun-rukun sholat. Yang jikalau tumaknina ini tidak ada, maka sholatnya tidak sah. Maka sholat hukumnya tidak sah. Nah, mungkin kita bisa poin ketiga ditambahkan di situ. Poin ketiga. Tumaknina termasuk rukun. Tumaknina termasuk rukun tumaknina termasuk rukun di dalam di dalam terus titik 2 kemudian ruku, B i'tidal, apa itu i'tidal? Bangkit dari ruku. Bangkit dari ruku, ini namanya i'tidal ketika berdiri ini. Nah, jadi ketika ruku i'tidal, kemudian yang C sujud, ketika sujud, C saat sujud, dan D sujud tadi, C sujud, kemudian D duduk di antara 2 sujud. Jadi tumaknina ini menjadi rukun dalam 4 keadaan. Yang pertama ketika ruku, kemudian yang kedua ketika kita i'tidal, kemudian yang ketiga saat kita sujud, kemudian yang keempat saat kita duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud yaitu ketika kita membaca Allahumma ghfirli. Nah, itu duduk di antara 2 sujud. Nah, dan yang lainnya itu seperti tasyahud. Kenapa tasyahud tidak ada tumaknina? Karena bacaan tasyahud sudah rukun. Seperti tadi berdiri, Al-Fatihahnya sudah rukun, maka tidak usah ditambah ketika berdiri plus tumaknina, tidak usah. Soalnya ketika baca Al-Fatihah itu sendiri sudah secara otomatis itu sudah tumaknina. Dan ketika kita tasyahud, kita membaca at-tahiyatu, itu sudah tumaknina sampai innaka hamidum majid misalnya, itu sudah tumaknina. Nah, bisa disimpulkan dari keempat ini tadi A, B, C, D, ya kan? Artinya apa? Bacaan 4 ini, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, bacaan-bacaannya ini tidak termasuk rukun. Bacaan ruku tidak rukun, bacaan i'tidal tidak rukun, bacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi tidak rukun, kemudian bacaan duduk di antara 2 sujud juga bukan rukun. 4 ini bacaannya hukumnya sama, yaitu sunnah. Bacaan ruku sunnah, bacaan i'tidal sunnah, bacaan sujud sunnah, bacaan duduk di antara 2 sujud sunnah.
yang biasa dikenal dengan sunnah hayat namanya. Sunnah hayat. Nah, sunnah hayat. Nah, ini sudah selesai. Nah, apa dalilnya bahwa tumak nina ini termasuk dalam rukun-rukun salat? Yaitu dalam suatu hadis disebutkan bahwasanya walamma ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan aja ya. Rajulan la yuhsinus salata qala lahu irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Jadi Nabi pada suatu hari pernah melihat seorang pemuda salat. Seorang pemuda salat. Kemudian dipanggil oleh Nabi, kemudian Nabi mengatakan kepadanya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah dan sholatlah lagi, ulangi lagi sholatnya. Fa innaka lam tusalli, karena sholat yang barusan tadi itu seakan-akan tidak dihitung, tidak sah, tidak dianggap, maka ulangi lagi sholatnya. Kemudian dia pergi lagi dan mengulangi sholatnya. Setelah sholat dipanggil lagi, dikatakan lagi irji' fasalli fa innaka lam tusalli, diulang lagi seperti itu. Disuruh ngulang, dia ngulang lagi. Setelah itu disuruh ngulang lagi. Sampai hingga akhirnya dia mengatakan faqala ar-rajul walladzi ba'atsaka bil haqqi ma usinu ghairu. Ini sudah yang paling bagus katanya. Saya tidak bisa ya salat lebih bagus lagi dibanding salat yang tadi, yang barusan ini. Dia mengatakan seperti itu. Nah, kemudian fa'allimni, dia mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, ajarkanlah salat yang benar. Ajarkanlah salat yang benar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan yang namanya tadi musiius shalah, hadis musiius shalah, orang yang tidak baik di dalam melaksanakan salat. Nah, yang tadi sudah salat disuruh mengulang, sudah salat disuruh mengulang lagi sampai dia ngangkat tangan dan mengatakan bahwa saya tidak bisa salat lebih baik daripada yang tadi. Akhirnya dia meminta Nabi untuk diajarkan cara salat yang baik. Nah, kemudian Nabi mengajarkan bagaimana, apa kata Rasulullah SAW, idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau engkau berdiri untuk melaksanakan sholat, mendirikan sholat, fakabbir, maka bertakbirlah. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, maksudnya surat-surat itu. Nah, setelah waladdallin. Nah, summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian engkau ruku hatta tatma'inna. Ini dalilnya tumaknina. Kemudian setelah membaca surat-surat engkau ruku, summarka, maka rukuklah hatta tatma'inna raki'an, sampai engkau tumaknina, sampai engkau benar-benar tumaknina saat ruku. Hatta tatma'inna raki'an. Kemudian dikatakan sini summarfa, kemudian angkatlah hatta ta'tadila qa'iman, sampai engkau lurus, maksudnya i'tidal, sampai engkau berdiri ya, dan tumaknina dalam berdiri. Nah, masjud, kemudian sujudlah ya, hatta tatma'inna sajidan, sampai engkau tumaknina di dalam sujud. Nah, summarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian setelah sujud apa? Angkat lagi, maksudnya duduk di antara dua sujud. Hatta tatma'inna jalisan, sampai engkau tumaknina dia ketika duduk di antara dua sujud itu. Waf'al dzalika fi sholatika kulliha. Dari hadis ini tadi 4 kita sudah sebutkan. Warka hatta tatma'inna raki'an, ruku harus tumaknina. Kemudian irfa hatta ta'tadila qa'iman, i'tidal. Kemudian masjud hatta tatma'inna sajidan, dan sujudlah sampai engkau benar-benar sudah tumaknina ketika sujud. Ketika sudah tumaknina, summarfa hatta tatma'inna jalisan, maksudnya duduk di antara dua sujud. Nah, 4 ini yang kita sebutkan tadi, A, B, C, D, disebutkan di dalam hadis. Nah, bahwa tumaknina, kita harus bertumaknina ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, dan ketika duduk di antara dua sujud. Nah, sumakola waf'al dzalika fi sholatika kulliha, dan lakukan itu ya di salat-salat, pada semua salatmu. Maksudnya salat sunnah mau salat wajib, semuanya harus tumaknina. Bukan hanya salat fardu, bukan hanya salat fardu. Nah, jadi hatta tatma'inna. Artinya apa? Kenapa tadi? Berarti kesimpulannya, kenapa tadi pemuda ini
atau sahabat ini disuruh mengulang sholatnya? Jawabannya karena tidak tumaknina. Karena pas Nabi mengajarkan ada kata-kata hatta tatma'inna, artinya dia tadi tidak tumaknina. Jadi sholatnya naik turun langsung cepat. Nah, ekspres. Nah, ini poin yang ketiga tentang apa? Bahwa tumaknina rukun dalam 4 kondisi, dan kita sudah bacakan dalilnya dan kita sudah bacakan hadisnya. Nah, sekarang apa yang kita dapat tanpa tumaknina? Nah, dan apa yang kita harapkan dengan sholat yang dilakukan secara tergesa-gesa? Apa yang kita dapatkan dari sholat? Apa yang kita dapatkan tanpa tumaknina? Nah, jadi ketika kita sholat tidak ada tumaknina, kira-kira apa yang bisa kita dapatkan? Nah, ketika kita sholat tergesa-gesa, kira-kira apa yang kita harapkan dari sholat yang kita lakukan dengan tergesa-gesa itu? Nah, ya jawabannya boleh jadi yang kita dapatkan hanya capek. Boleh jadi jawabannya hanya capek. Nah, orang yang sholat dengan tergesa-gesa atau orang yang sholat tanpa tumaknina, boleh jadi yang dia dapatkan hanya capek. Rubba qaimin, boleh jadi, atau betapa banyak orang yang sholat. Nah, laisa min qiyamihi illa ta'ab was sahar. Dia tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali ta'ab, kecuali capek, rasa letih dan sahar. Dan kalau mungkin sholat malam, dia bangun sholat malam, ya mungkin yang didapatkan hanya capek dan begadangnya saja. Artinya tidak mendapatkan pahala. Kenapa tidak mendapatkan pahala? Ya karena sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia meninggalkan rukun. Rukun apa yang dia tinggalkan? Tidak tumaknina. Jadi boleh jadi orang yang sholat tanpa tumaknina atau orang yang tergesa-gesa di dalam melaksanakan sholat itu tidak mendapatkan apapun melainkan apa? Capek. Dan kalau dia sampai begadang berarti dia mendapatkan capek dan begadangnya saja. Rubba qaimin laisa min qiyamihi illa ta'ab was sahar. Boleh jadi seorang itu sholat dan dia tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali capek dan begadang. Nah, padahal yang kita harapkan ketika kita sholat, selepas kita sholat, yang kita inginkan, kita ingin bahwa selepas kita sholat ini keimanan kita bertambah, ya kan? Keimanan kita bertambah. Nah, tapi kalau ada orang sholat tanpa tumaknina, nah itu jangan sampai ya keimanannya malah tidak bertambah. Kenapa tidak bertambah? Ya, hatinya tidak bercahaya, hatinya tidak bertambah bersih. Kenapa? Ya, karena tidak tumaknina. Karena tumaknina ini ya bisa kita katakan dia saudara kandung dengan khusyuk. Tumaknina ini dia saudara kandung dengan teman baiknya khusyuk. Biasanya kalau orang tumaknina biasanya dia khusyuk. Tapi ada orang kalau tidak tumaknina dia tergesa-gesa, biasanya tidak khusyuk. Biasanya susah khusyuk. Dan kalau orang tidak tumaknina akhirnya apa? Salatnya tidak khusyuk. Kalau tidak khusyuk, ruh salatnya hilang. Ruh salatnya hilang. Artinya apa? Ketika dia salat tanpa tumaknina, artinya khusyuknya juga semakin susah untuk didapatkan. Ketika sholat itu sudah tidak dibarengi dengan kehusyuan, tidak ada khusyuknya sholat kita, maka ketika itu ya bisa kita pastikan bahwa keimanan kita tidak bertambah ketika sholat. Ya, sholat kita tidak ya memberikan pengaruh yang baik dalam kehidupan kita setelah sholat. Ya, sholat kita belum menjadi tanha anil fahsya'i wal munkar, belum mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena kita belum khusyuk di dalam sholat kita. Dan salah satu sebab kita tidak khusyuk karena kita tidak tumaknina. Apa ya sebab terbesar hilangnya khusyuk?
ketika kita sholat tergesa-gesa, ketika kita sholat tanpa tumaknina, maka ketika itu ya sholat kita akan sulit untuk khusyuk. Kita akan sulit untuk khusyuk di dalam sholat kita. Dan kalau kita sudah tidak khusyuk dalam sholat kita, maka apa yang kita bisa harapkan daripada sholat yang kita lakukan? Nah, apakah sholat tanpa khusyuk ini bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar? Apakah sholat yang tidak khusyuk dan tanpa tumaknina ini bisa menambah keimanan kita setelah sholat? Ya, apakah sholat tanpa tumaknina ini mampu membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati? Apakah sholat tanpa tumaknina ini mampu memberikan pengaruh yang baik ya di dalam akhlak kita, di dalam kita bermuamalah dengan orang lain? Ya, tentunya jawabannya sudah jelas. Jawabannya sudah jelas. Nah, sekarang secara ringkasnya, apa itu tumaknina? Tumaknina sebenarnya itu adalah ketenangan. Ya, sekarang poin keberapa ini? Poin ke 4. Tumaknina, tulis aja, tumaknina sama dengan ketenangan. Tumaknina sama dengan ketenangan. Sudah? Nah, jadi tumaknina ini sama dengan ketenangan. Sehingga kalau ada orang sholat dengan tumaknina, nah, itu artinya sholatnya tenang. Itu artinya sholatnya akan menjadi tenang. Sholat yang tenang ini, ya, akan menjadikan jiwa, ya, sholat yang dilaksanakan dengan tenang akan menjadikan jiwa kita, jiwa orang yang melaksanakan sholat itu akan menjadikan jiwanya, ya, menjadi jiwa yang tenang juga, menjadi jiwa yang tenang. Orang yang melaksanakan sholat dengan tumaknina, artinya dia akan melatih, ya, melatih jiwanya untuk tenang. Jadi orang yang tumaknina itu sama artinya dia melatih jiwanya untuk tenang. Dia melatih jiwanya untuk tenang. Nah, sehingga jiwanya senantiasa mendapatkan apa namanya? Suntikan ketenangan. Ya, jiwanya senantiasa mendapatkan suntikan ketenangan. Setiap dia sholat subuh, ya, dan dia tumaknina di dalam sholatnya, maka secara tidak langsung sholat yang disertai dengan tumaknina ini akan, ya, melatih jiwanya untuk menjadi jiwa-jiwa yang tenang, untuk melatih jiwa-jiwa, ya, untuk menjadikan jiwanya menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Karena setiap dia sholat, ya, dia berusaha tumaknina, akhirnya apa? Ya, dia tenang di dalam sholatnya. Dan kalau dia setiap sholat dia tenang, maka itu sama saja apa? Dia memasukkan, menyuntik, ya, apa namanya? Memberikan, mensuplai, mensuplai apa? Ketenangan di dalam jiwanya. Mendirikan. Ya, intinya seperti itu, ya, memberikan, ya, memberikan. Kita sholat dengan tenang itu artinya apa? Kita memasukkan ketenangan ini di dalam jiwa kita. Sholat subuh kita masukkan lagi ketenangan. Sholat zuhur tambah sholat sunnahnya kita masukkan terus. Setiap hari kita masukkan ketenangan-ketenangan itu ke dalam apa? Jiwa-jiwa kita. Sehingga apa? Setelah kita sholat, jiwa kita menjadi tenang. Dan kalau jiwa kita sudah tenang, maka seluruhnya ikut tenang. Makanya kalau ada masalah orang sholat, jiwanya tenang, masalahnya biasanya, ya, selesai semua. Mungkin masalah sebelum sholat dilihatnya masalahnya sebesar gunung Lawu. Setelah sholat, ternyata sebesar, ya, gunung apa?
Bukan gunung ya, bukan bukan gunung. Sebesar gunung anaknya ketika menggambar di buku. Seperti itu. Ya. Maksudnya apa? Kenapa? Ya karena jiwanya sudah tenang. Ada Allah yang agung, yang besar hanya Allah. Masalah saya memang besar, tapi Allah lebih besar lagi. Allah mampu menyelesaikan seluruh permasalahan saya. Akhirnya apa? Semakin tenang. Hidupnya tenang. Ciri-ciri orang yang sholatnya itu baik, khusyuk, tumaknina, tenang. Ya, biasanya setelah sholat itu mendapatkan ketenangan. Makanya dikatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kenapa? Ya di dalam sholat itu aqimis sholata lidzikri. Kita diperintahkan sholat, tujuan utama kita sholat adalah untuk mengingat Allah, ya kan? Aqimis sholata, kata Allah, dirikanlah sholat lidzikri, untuk mengingatku. Jadi saya perintahkan kalian untuk sholat supaya apa? Supaya kalian mengingatku. Dan kalau kalian mengingatku, maka semakin engkau mengingatku, maka semakin aku masukkan ketenangan itu, semakin banyak ketenangan-ketenangan yang aku akan masukkan ke dalam hati-hati kalian. Nah, jadi kalau lagi galau, lagi banyak masalah, nah, kuncinya apa? Healing. Kuncinya apa? Kalau lagi pusing, kuncinya apa? Ya sholat. Makanya Nabi kalau banyak masalah, ya bersegera untuk sholat. Kenapa? Ya itu healingnya, healing yang hakiki. Healing bagi orang-orang yang mengetahui bahwa di dalam sholat itu ada ketenangan. Sebelum sholat galau, mikir ini, wah utang banyak, ya kan? Nah, jualan tidak laku misalnya. Nah, ada bermusuhan sama tetangga, istri marah misalnya, ya. Kemudian dia sholat, dia ngingat Allah, maka ketenangan itu masuk sedikit demi sedikit. Nah, tapi kalau ada orang sholat tidak tenang-tenang, muskilah. Jangan. Kenapa? Ya karena dia sholat bukan ingat Allah, ingat istrinya, ingat pekerjaan. Akhirnya apa? Bukan ala bidzikrillah sekarang. Jadi kunci sholat itu kalau mau tenang, apa? Sholat ingat Allah. Kalau sholat ingat pekerjaan, bukan ketenangan, tambah pusing. Tambah pusing. Nah, karena ya kaidahnya seperti itu, kuncinya seperti itu, sudah diberitahu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Di depan Allah saja dia berani ngingat yang lain. Ya Allah, ya kan? Di depan Allah saja dia sholat, ini dia berhadapan dengan Allah, menghadap Allah, dia masih ingat dunia. Bagaimana kalau dia tidak menghadap Allah? Kalau ada orang mengatakan saya mencintaimu, dia di depan orang ya, atau di depan orang yang dicintai, tetapi meskipun dia di depannya masih ingat perempuan lain, wah itu kacau itu, itu kacau itu, muskilah itu, muskilah. Nah, ingat janda lain, ingat di sana, padahal di depannya ada istrinya, berarti kan masalah. Depan istrinya saja dia ingat orang lain, apalagi di belakang istrinya, gitu loh maksudnya. Aman jomblo. Aman jomblo, enggak aman. Banyak yang tinggal. Enggak aman itu. Sama-sama enggak aman sih. Tapi lebih enggak aman kalau jomblo. Soalnya kalau menikah itu ya ada sakinah, ya kan? Nah, wa min ayatihi an khalaqalakum. Ada ketenangan. Nah, tapi kalau orang jomblo nggak tahu cari ketenangan di mana gitu. Ya sholat. Nah, orang yang sudah nikah belum tenang juga ada. Di atas sejadah mungkin ketenangannya, masya Allah. Makanya lebih utama itu yang jadi imam yang sudah nikah soalnya gitu. Karena lebih tenang biasanya. Lebih tenang.
Kalau yang belum nikah itu dia tidak bisa memilih yang lebih baik itu belum nikah atau karena dia belum coba sudah menikah, ya kan? Belum bisa ya membandingkan. Tapi kalau yang sudah menikah sudah bisa membandingkan karena dia pernah jomblo. Jadi dia bisa, oh ini lebih bagus ini. Tapi kalau orang yang belum nikah, gimana dia mau membandingkan padahal dia belum merasakan dua-duanya, ya kan? Ada anak Allah. Lanjut sampai mana nih? Ketenangan. Nah, kalau mau tenang itu tadi apa? Kuncinya sholat. Mau tenang kuncinya sholat. Kenapa? Jawabannya, kenapa orang sholat itu mendapatkan ketenangan? Karena mengingat Allah. Artinya kalau ada orang sholat tidak ingat Allah, berarti tidak tenang. Itu kuncinya. Berarti kalau mau ketenangan, sholatnya harus ingat Allah. Naam, aqimis sholata li dzikri. Naam, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Naam. Nah, setelah itu orang sholat, setiap sholat mendapatkan apa tadi? Akan masuk ke dalam jiwanya ketenangan setiap hari, setiap sholat masuk ketenangan. Kalau setiap hari seperti itu, minimal 5 kali ketenangan itu hadir ke dalam jiwa kita. Artinya apa? Ketenangan ini ya akan melekat dengan jiwa-jiwa kita. Artinya apa? Di luar sholat pun akan tenang, merasakan ketenangan. Kenapa? Ya karena tiap hari 5 kali ya ketenangan itu dimasukkan oleh Allah karena kita sholat, karena kita mengingat Allah dengan tenang, dengan tumaknina, ya. Maka dengan itu jiwa kita menjadi tenang meskipun di luar sholat, meskipun di luar sholat. Itulah yang dinamakan dengan an-nafsul mutmainnah. Mutmainnah itu artinya tumaknina ya, mirip-mirip aja sama tatmainnul, masih apa dari satu kata semuanya. Nah, apa itu nafsul mutmainnah? Karena di dunia jiwanya sudah sering tenang. Kenapa bisa tenang terus? Ya karena ketika dia sholat dia tumaknina. Ketika dia sholat dia fokus mengingat Allah, khusyuk. Tumaknina dan khusyuk akan melahirkan ketenangan. Ketenangan ini masuk ke dalam jiwanya ketika sholat. Bahkan ketika sudah melekat, setelah dia sholat jiwanya masih tenang. Dan ketika di dunia jiwanya sudah tenang, maka ketika dia kembali kepada Allah, dia juga kembali dengan jiwa-jiwa yang tenang. Ketika itu dipanggillah dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatam fadkhuli wadkhuli jannati. Nah, wahai hamba-hambaku, wahai jiwa-jiwa yang tenang, itu artinya an-nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah, bagaimana supaya kita, berarti secara otomatis kalau kita mau pulang dan kembali kepada Allah dengan jiwa-jiwa yang tenang, ya caranya apa tadi? Sholat dengan tumaknina, sholat dengan khusyuk, sehingga jiwa kita ini melekat dengan ketenangan, sehingga ketika kita kembali nanti kepada Allah, ya. Kenapa jiwa ini kita tenang? Karena kita selalu tersambung dengan Allah di dalam sholat, selalu mengingat Allah, selalu tumaknina, selalu khusyuk. Ketika di kehidupan dunia kita, hati kita, jiwa kita selalu tersambung dengan Allah, maka ketika kita kembali juga, kita akan kembali dengan jiwa-jiwa yang tenang. Dan orang yang kembali dengan jiwa-jiwa tenang akan dipanggil khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatam mardiyah, dengan keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang berbahagia, hamba-hambaku yang sukses. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Siapa yang dipersilahkan? Jiwa-jiwa yang tenang. Apa kunci untuk mendapatkan jiwa-jiwa yang tenang? Tadi, sholat dengan tumaknina dan
khusyuk. Apa beda tumak nina dan khusyuk tadi? Tumak nina, naam, zahir badannya. Khusyuk itu apa? Hati kita mentadabur, mengingat Allah, mentadaburi bacaan yang kita baca ketika sholat, gerakan yang kita kerjakan ketika kita sholat. Nah, ini jelas mungkin ya. Nah, sudah mau habis nih. Masih bisa atau sudah selesai? Sudah dulu. Sudah dulu. Nah, gimana? Enggak tahu ini banyak atau gimana ini. Satu poin lagi tadi, satu poin. Itu bagi orang yang apa tadi? Orang yang jiwanya tenang, matinya juga dengan jiwa yang tenang, ya kan? Tapi orang yang jiwanya tidak tenang, karena dia tidak pernah khusyuk, atau karena dia tidak sholat, atau karena dia sholat tapi dia tidak tumaknina, tidak khusyuk, tidak tenang, akhirnya jiwanya tidak tenang. Orang yang tidak tumaknina, nah, maka matinya juga tidak tenang. Dalilnya an Zaid ibni Wahbin qala ra'a Hudzaifatu rajulan la yutimmur ruku'a was sujud. Jadi sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu melihat seorang pemuda yang sholat ya sama, tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Apa artinya tidak menyempurnakan? Ya ruku tapi tanpa tumaknina, sujud tanpa tumaknina. Tidak sempurna rukunya, tidak sempurna sujudnya. Qala wa ma shallaita walau mutta ala ghairil fitratil lati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau sholat seperti ini, kemudian kamu mati, sholat antum tidak dirubah dan tidak tobat, tidak diganti, maksudnya kamu sholat tanpa tumaknina terus seperti ini, kemudian engkau mati, maka engkau akan mati. Di sini dia katakan mutta ala ghairil fitratil lati fatarallahu Muhammadan. Engkau akan mati di luar fitrah, di luar Islam. Nah, yang sesuai dengan fitrah yang diciptakannya ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tidak sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena sholat yang diajarkan oleh Rasulullah tadi, summarka hatta tatma'inna raki'an. Kalau engkau ruku harus tumaknina, kalau engkau sujud harus tumaknina, kalau i'tidal harus tumaknina. Sedangkan engkau sholat tidak sesuai dengan bimbingan, tidak sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau engkau sholat seperti ini dan engkau mati dalam keadaan sholat seperti ini, sholatnya tidak pernah tumaknina, sholatnya tergesa-gesa ekspres seperti itu, ya, maka boleh jadi engkau mati dalam keadaan tidak dalam keadaan berislam. Artinya apa? Karena apa? Sholatnya yang pertama tidak sah, tidak diterima. Kenapa tidak sah? Karena tumaknina itu rukun, itu yang pertama. Dan orang yang tidak tumaknina artinya jiwanya juga tidak tenang. Jiwanya tidak tenang. Bagaimana dia mau khusyuk untuk mengingat Allah kalau dia tergesa-gesa di dalam sholatnya? Akhirnya apa? Kalau kamu sholat seperti ini, ya, boleh jadi engkau mati bukan pada fitrah Islam, yang dimana Allah memberikan fitrah itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Artinya apa? Jiwa yang tenang ini menjadikan kita, ya, sholat dengan tumaknina, dengan khusyuk, menjadikan jiwa kita tenang, dan ini akan mengantarkan kita, ya, bertemu Allah. Ketika kita kembali di akhir hayat kita, kita juga akan kembali dengan tenang. Tapi orang yang sholatnya tergesa-gesa tanpa tumaknina, dia akan kembali dengan kondisi tidak tenang. Boleh jadi dengan kondisi keluar dari fitrahnya. Nah, naudzubillahi min dzalik. Nah, mungkin pekan depan kita ada 2 poin lagi, ya, kita sempurnakan insyaallah. Kemudian kita lanjut di poin yang selanjutnya. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Naktatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.